Pendidikan kembali lagi dalam program Mendalami Dunia Pendidikan bersama Bang Gunawan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan pendidikan dari sisi moral, dari sisi keagamaan, dan dari segala sisi. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang, mengupas dan mendalami dunia pendidikan bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan, Bang Gunawan. Sahabat pendidikan, dunia pendidikan adalah salah satu bidang yang sangat menarik untuk dibicarakan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa sore hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan, Bang Gunawan. Bang Gun, apa kabar? Selamat sore. Wah, alhamdulillah sehat nih. Bang Gun, nih kayaknya hari ini kelihatan meskipun langitnya agak sedikit mendung, tapi Bang Gun nggak mendung ya? Oh ya, agak dingin ya. Dingin ya? Tapi tidak sedingin hati Bang Gun ya? Tidak ya, tetap hangat. Hangat. Dingin kok. Oke. Bang Gun, kalau berbicara dunia pendidikan itu kan memang sangat menarik ya. Kemudian juga mungkin akan panjang, nggak akan pernah ada habisnya gitu. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai dunia pendidikan, kita mau mengenal dulu lebih dekat nih. Jadi sebelum kita kenal lebih dalam tentang dunia pendidikan, kita mau kenal lebih dekat dulu sama Bang Gun sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, yang pasti sebagai seorang sekretaris dinas itu punya peran yang cukup besar terhadap dunia pendidikan khususnya yang ada di Kabupaten Tanggamus. Jadi gini, mungkin awal karir saya ada di Tanggamus sekitar tahun 2003. Terus terang perjalanan birokrasi saya namanya ada di KD yang sekarang banyak orang tahunya di KPSDM. Ya. Dari 2003 sampai dengan 2018 saya alih tugas ke Dinas Penanaman Modal. Betul. Beberapa kali ya, beberapa kali kita bekerja sama. 2018 alih tugas ke sana. Pada waktu itu saya posisi kepala bidang penanaman modal. Ya. Dalam waktu 1 tahun perjalanan birokrasi ya, saya sekretaris DPP TSP Di 2019. sekitar Kalau tadi 2018 baru masuk 2018 menjadi kepala bidang. 2019 saya dipercaya lagi untuk bisa alih tugas ke sekretaris DPP TSP. Dan akhirnya pada tahun 2022 saya juga, antara percaya nggak percaya, saya nggak pernah Berkecimpung. saya nggak pernah berkecimpung di dunia pendidikan, bahkan saya nggak pernah pendidikan ke dinas besar luar biasa ya. Sehingga akhirnya saya dipercaya di sana. Ya, tapi saya yakin bahwasanya jajaran saudara-saudara di jajaran dinas pendidikan ini, saya yakin mereka semua sudah punya pengalaman satu. Baik, sahabat pendidikan, jadi itu tadi ya sedikit cerita tentang pengalaman birokrasi Bang Gun sebelum beliau ini menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus. Beliau itu sudah mengawali karirnya menjadi seorang pegawai negeri sipil begitu ya, Bang Gun. Ini mulai di BKD yang sekarang BKPSDM, kemudian beliau juga pernah diberikan amanah menjadi kepala bidang dan juga menjadi sekretaris di DPM PTSP atau yang sering kita kenal dengan Dinas Perizinan ya, Dinas Perizinan. Iya, satu pintu perizinan gitu. Kemudian di tahun 2022 ini beliau diberikan amanah untuk menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan, yang ini adalah jadi newbie ya. Iya. Jadi pendatang baru nih ya di dunia pendidikan. Baru yang memang benar-benar semua sesuatunya baru. Kita nggak pernah punya pengalaman sama sekali. Ya, tapi sahabat pendidikan, luar biasanya Bang Gun adalah ketika Bang Gun ini
adalah seorang yang newbie, pendatang baru di Dinas Pendidikan, khususnya di Kabupaten Tanggamus ya Bang Gun ya. Bang Gun tuh langsung buat program nih sahabat pendidikan. Programnya adalah yang sedang kita akan bincang-bincangkan sore ini, mendalami dunia pendidikan bersama Bang Gun gitu. Jadi kita akan mengupas tuntas tentang dunia pendidikan dari sisi apapun sahabat pendidikan, dimulai dari saat ini gitu. Nah, berikutnya nih Bang Gun, apa sih motivasi Bang Gun sampai akhirnya Bang Gun buat program acara gitu kan? Bang Gun buat program acara dengan tajuk mendalami dunia pendidikan bersama Bang Gun. Apa motivasi Bang Gun terhadap dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Tanggamus? Ya, jadi begini, saya melihat seperti yang saya sampaikan tadi, dari awal memang saya sebenarnya mungkin yang bisa dikatakan knowledge ya, saya nggak pernah punya pengalaman sama sekali. Tapi memang selama ini yang saya lihat, apa ya, dunia pendidikan ini unik sebenarnya. Ya. Apalagi dan ini juga dinas besar yang organisasi di dalamnya ini luar biasa banyak. Kompleks ya. Luar biasa banyak, ada PGRI, ada Ya. semuanya ada di situ. Terus organisasi banyak, SDM-nya juga mungkin ini luar biasa. Oke. Ya, SDM-nya luar biasa. Jadi memang yang saya perhatikan, dunia pendidikan ini akan sukses. Pendidikan ini akan bisa berjalan dengan apa yang sesuai dengan sudah kita rencanakan. Kalau semuanya bisa menjalin koordinasi, kolaborasi yang baik, semua dari semua unsur. Nah ini yang selama ini memang sudah terjalin itu, tapi menurut pandangan saya masih ada sedikit kekurangan tentang kerjasama, komunikasi, Jadi dan lain-lain. kalau kita berbicara manajemen ya, Ya. Bang Gun ya, kalau kita berbicara manajemen itu ada perencanaan. Betul. Mungkin perencanaannya sudah baik ya. Ya. Tapi karena tadi saking banyaknya bagian-bagian Ya, yang ya. ini harus ada pengorganisasian yang baik juga gitu kan ya. Jadi selain perencanaan yang baik, ada pengorganisasian yang baik, kemudian bagaimana pelaksanaannya juga baik dan bagaimana nanti pengevaluasiannya juga baik. Nah, dalam hal ini ada apa ya? Ada andil yang harus Bang Gun lakukan dalam semua tahapan-tahapan ini ya. Ya. Mulai dari perencanaan, bagaimana pengorganisasian. Ini kira-kira titik yang mana dulu nih yang akan di apa? Lebih dioptimalkan Saya akan coba melihat dari pelaksanaan. Ya. Terus awal saya melihat dari dunia pendidikan, saya sudah mencoba untuk turun ke beberapa titik. Jadi itu yang sudah dilakukan. Turun ke beberapa titik. Dari situ saya melihat banyak titik-titik ini yang jadi permasalahan di anak kelas 3 SD. Ya, anak kelas 3 SD ini banyak titik-titik tertentu ini belum bisa calistung. Bayangkan kelas 3 SD, ini masalah besar bagi kita, ya kan? Dan bukan hanya di satu titik, misalnya hanya kecamatan segini aja atau kecamatan, bukan ini semua, tapi memang ada titik. Tapi semua ini setelah saya pelajari, ini memang adalah apa ya? Satu yang akibat yang timbul sejak adanya pandemi COVID-19. Oke, jadi pandemi COVID-19 Ya. ini juga menjadi salah satu penyebab Ya. apa namanya ketidakmaksimalan Ya. hasil belajar para peserta didik. Bagaimana tidak pada tahun 2019? 2019, betul. Jadi anak yang kelas 1 ini kan daftar sekolah. Betul. Ya. Terus libur nih. Betul. Ya, pulang ke rumah. Iya. Masuk lagi dia kelas 2. Betul. Libur lagi. Pulang ke rumah. Iya. Masuk kelas 3. Sekarang posisi anak kelas 3 itu sekarang. Anak Akhirnya pada awal COVID-19, sekarang dia sudah berada di posisi kelas 3. kelas 3. Akhirnya di bangku kelas 1 dan kelas 2 itu harusnya mereka mendapatkan pemahaman yang lebih tentang calistung tadi ya, tetapi karena keterbatasan tatap muka waktu itu, sehingga ini mempengaruhi daripada hasil proses pembelajaran. Salah satunya adalah yang sedang Bang Gun soroti adalah calistungnya. Maka saya kemarin beberapa waktu yang belum bulan lama-lama ada surat edaran dari Bupati tentang
edaran dari Bupati Ya, tentang Kertas Tacaka. Apa Kertas itu? Tacaka itu gerakan berantas buta baca dan matematika. Gerakan berantas buta baca dan matematika. Ya, jadi gerakan ini dilaksanakan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Untuk kelas berapa nih? Ini untuk sekolah dasar. Untuk khusus sekolah dasar. Kita sedang fokus sekolah dasar dulu nih. Iya, jadi tidak melihat dia kelas yang pasti dia kelas 3 ke atas ya. Pasti ke atas. Ya, kelas 3 ke atas. Jadi Kertas Tacaka ini kita laksanakan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Setelah KBM selesai. KBM selesai, anak-anak pulang sebentar, nanti balik lagi. Jadi disinilah kita akan Jadi semacam apa kalau dulu saya waktu masih SD ada les? Ya, les. Tapi betul ini, betul. ya, les ini kita kalau zaman dulu kan kita kan kita bayar sama guru. Betul, ya. betul. Kalau ini enggak, saya minta nanti seluruh jajaran kepala sekolah akan bisa mengadakan ini adakan apa ya? Secukupnya lah, ya. Untuk apa namanya menopang dari kegiatan Kertas Tacaka. Nah, gerakan Kertas Tacaka ini kan diinisiasi gitu ya oleh pemerintah daerah. Kemudian bagaimana sekolah-sekolah menyambut program Kertas Tacaka ini? Ya, syukur Sementara alhamdulillah saya melihat di beberapa titik tertentu memang sudah jalan. Sudah jelas, meskipun tadi keterbatasannya adalah anggaran. Ya, anggaran ini kita apa ya? Kita anggarkan di dana bos dan ini tidak mengenai aturan. Secara aturan ini diperbolehkan ya. Aturan diperbolehkan dan Ya. anggarannya tentu sesuai kebutuhan saja. Ya, artinya Bukan hanya untuk pemanfaatan dana BOS Ya. yang diberikan kepada sekolah ini Betul. jauh lebih maksimal ya Jauh lebih pemanfaatannya ya. maksimal Pemanfaatannya. Jadi kita coba, saya sudah apa ya? Connect beberapa titik tertentu sudah bisa jalan. Bahkan ada beberapa sekolah yang mereka sengaja untuk apa ya, manggil guru TK mereka. Bayangkan, ini kan agak ini ya, sekolah dasar Oke. tapi manggil guru lesnya guru TK, ya kan? Ini agak unik ini. Tapi setelah saya tanya, ini kenapa? Kenapa? Kenapa guru TK? Guru TK yang Padahal untuk ini peserta didiknya sekolah dasar gitu ya. untuk apa namanya Membantu melaksanakan Kertas Tacaka ya. yang mana ada salah satu yang saya lupa. Guru TK ini Lebih telaten, lebih telaten, lebih sabar, lebih sabar. dan ya semuanya lebih. Baik. Karena memang ya namanya anak usia dini mungkin ya, mereka lebih terlatih untuk sabar, lebih terlatih untuk telaten tadi Ya. kan. Artinya sejauh ini pihak sekolah secara mandiri, ya sekolah dasar secara mandiri menjalin kerjasama Ya, dengan guru-guru TK. Nah, memungkinkan nggak sih kalau tidak hanya guru-guru TK saja, tetapi mungkin membuka peluang tentunya bagi perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa prodi kependidikan yang memang konsen di bidang sekolah dasar untuk juga ikut mensukseskan program Kertas Tacaka. Saya kira itu lebih memungkinkan. Ya. Kita punya. Itu yang saya bilang tadi. Di dunia pendidikan nggak bisa selesai Nggak kalau bi- kita sendiri. Iya, harus berkolaborasi ya. Kolaborasi. Betul. Dari komunikasi yang baik, sektoral ini lebih penting. Saya pikir lebih bagus. Dicoba nanti dari jajaran universitas. Kalau memang mahasiswa yang di FKIP ya, kaitan dengan FKIP yang sudah di semester akhir, mungkin, Betul. mungkin punya waktu senggang, punya waktu banyak, yang tidak terlalu fokus nanti di kampus, boleh tuh coba komunikasikan. Atau pada saat program magang, Iya. mereka di semester 6 atau 7 ya. Nah, omong-omong ini menarik ini Ya. tentang program Kertas Kertas Tacaka. Tacaka. Apakah ini sudah launching? Sudah. Sudah ya? Kita launching sekitar bulan Bulan? Februari. Februari. Berarti ini sudah sekitar 1 bulan ya. 1 bulan lebih lah. Dan- Januari akhir tuh. Jadi kalau saya dengar informasi ini kan Bang Gun kan sering turun nih. Iya. Kalau orang bilang sidak padahal bukan sidak ya sebetulnya. Nah, ketika Bang Gun turun nih ke lapangan menyambangi sekolah-sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, artinya ini dalam rangka molef sebetulnya ya, dalam rangka evaluasi program-program yang salah satunya adalah Kertas Tacaka tadi. Ya. Jadi begini, memang ada sebagian jajaran misalnya pendidik itu menganggap Bandung sidak. Bagus. Ini hari ini saya baru pulang dari Kecamatan Bulog nih. Dalam rangka apa nih? Ya hanya molef tadi. Ya. Jadi begini, guru-guru saya ini bekerja sampai di hari Sabtu, 6 hari kerja. Sementara Ya. kita Sementara saya ini hanya bekerja sampai Jumat. Jumat. Jadi Sabtu ini saya nggak punya kegiatan.
Jadi saya pikir ya, saya ingin bersama-sama. Seperti ada gap ya di sini ya. Ya, saya ingin Ada gap ya. bersama-sama, ayo menemani guru-guru saya Guru-guru. untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun juga kita ada beberapa hal yang memang harus kita evaluasi. Oke. Jadi dianggap, saya memang sudah pernah dengar, dianggap ada bahasa sekretaris akan sidang. Akan sidang. Ini menakutkan ya. Ini menakutkan. Mungkin bisa diluruskan gitu. Saya kalau berbicara sidang, Sidang. saya khawatir yang tadinya nggak ada di situ akan Jadi ada kan, betul. Akhirnya jadi tadinya nggak baik, gurunya betul, nggak betul, masuk, betul. terus Jadi masuk. yang tadinya kotor bisa Betul. dibersih-bersihin. Nah. Sehingga akhirnya kita nggak masuk sidang Iya. lagi, ya kembali lagi. Ya baik, sahabat pendidikan, menarik bukan perbincangan kita tentang dunia pendidikan. Jadi program mendalami pendidikan bersama Bang Gun ini tidak hanya sekedar kita berbicara tentang dunia pendidikan saja ya, tetapi dalam hal ini kata-kata mendalami itu patut digarisbawahi sahabat pendidikan. Kenapa? Karena Bang Gun langsung ikut turun terjun untuk mendampingi para tenaga pendidik dan pengajar, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk bersama-sama mengelola sebuah perguruan tinggi, mengelola sebuah sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, karena kalau dinas kabupaten itu batasnya menengah pertama, ya. SMA ke Ya. atas itu sudah di secara administrasi. Administrasi sudah di provinsi gitu. Nah, lanjut lagi tentang sidak tadi, yang seharusnya memang sidak ini harus diluruskan, Ya. bukan sidak, tetapi Di sini- tadi lebih kepada pendampingan ya. Di sini saya sampaikan bahwa kata-kata sidak itu sebenarnya nggak pas. Saya hanya ingin menyesuaikan waktu saya dengan jajaran yang ada di bawah ya. Jadi saya tahu nih mereka bekerja sampai Sabtu sebenarnya sampai Jumat. Jadi waktu saya hari Sabtu saya manfaatkan untuk bisa bersama dengan mereka. Ya. Apa sih motivasinya Bang Bersama Gun? dengan mereka, motivasinya sebenarnya sedikit simpel. Saya hanya ingin tahu sebenarnya permasalahan di bawah ini seperti apa sih. Ya kan? Saya mau komunikasi ini bisa terjalin, ada koordinasi yang baik. Contohnya begini, kadang-kadang kita ini di jajaran kepala sekolah mungkin koordinasinya kurang dengan semua jajaran gurunya, sehingga ini ada gap. Oke. Ya. Kepala sekolah dengan komite misalnya, Betul. komunikasinya kurang, sehingga ini ada gap. Nah inilah yang ingin saya gali, saya ingin tahu seperti apa sih permasalahan supaya nggak lebih baik. Nah ini malah diplesetkan sekretaris Sidak, iya. Padahal jauh dari pikiran saya kayak tadi. Saya hanya ingin bersama-sama, ayo kita sama-sama. Ibu ngajar, saya juga ikut melihat seperti apa. Saya juga mau mengajar kalau bisa kan. Terus di satu sisi yang saya bilang tadi kaitan masalah kertas caka. Saya akan memastikan bahwasannya program kertas caka itu sudah dilaksanakan oleh jajaran Dan para kepala guru. sekolah. Dan ke depan ini akan juga melibatkan banyak pihak Ya. untuk mendukung Saya sepakat gerakan itu. Kertas caka. Gertas caka. Berantas buta baca dan matematika. Nah, ini menarik nih kalau tadi Bang Gun tuh sempat katakan bahwa ada persoalan nih kelas 3 SD tuh belum bisa baca tulis. Ternyata itu karena faktor pandemi. Ya. Nah, berarti pandemi merupakan salah satu tantangan. Ya. Betul ya. Nah, kalau sekarang ini kan pandemi sudah mulai Melandai ya. melandai ya. Selain pandemi yang sudah melandai ini, apalagi sih sebetulnya tantangan di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Tangerang? Saya perhatikan begini, Mbak Nini. Banyak ini enggak ini ya. Sebenarnya SDM kita ini sudah baik, mulai dari jajaran gurunya semua sudah baik, profesional. Tapi kadang-kadang memang ada beberapa yang kadang-kadang sudah merasa nyaman di zonanya. Jadi tidak out of the box. Ya, sehingga Iya. inovasinya apa ya, semangatnya untuk lebih membuat dunia pendidikan lebih baik lagi sudah turun. Apalagi kalau sudah dapat sertifikasi gitu ya. Justru yang rajin-rajin kadang-kadang yang Ya, belum ya. Jadi itu yang mereka anggap ini seperti yang disampaikan tadi, ini sudah di zona nyaman dia, Ya. sehingga dia sering minta. Ini saya ingin di depan saya akan coba tarik peran sendiri. Oke. Karena selama ini kita bicara tentang standar pelayanan minimal. Jadi
kalau menurut Bang Gun sejauh ini sejak awal bertugas nih, tadi kan Kalistung tuh itu masalah tuh, itu juga jadi tantangan kan, yang tapi sudah ada solusinya. Iya. Kemudian berikutnya yang baru saja disampaikan ini kaitannya dengan SDM, Iya, SDM, khususnya SDM, tenaga guru pendidiknya ya, tenaga pendidiknya. Lalu apa nih solusi untuk menjawab tantangan SDM ini? Ya, yang pertama saya bisa cerita di guru penggerak pada waktu itu angkatan 1 Kabupaten Tanggamus meluruskan sekitar 40-27, sehingga di angkatan berikutnya hanya sekitar 20 sekian. Nah, kemarin saya punya waktu pendaftaran angkatan 9 kemarin, saya perintahkan semua jajaran guru untuk ikut seleksi calon guru penggerak. Ya. Jadi pada waktu itu muncullah pelamar dari Tanggamus seperti dulu. Karena saya fasilitasi. Jadi senior di guru penggerak di angkatan 1 dan 4 pada waktu itu saya suruh jadi pendamping semua. Dan saya wajibkan juga untuk ikut mendaftar di pengajar praktik. Ya. Ya. Jadi alhamdulillah pada saat itu mendaftar di Kabupaten Tanggamus ini 1000 lebih. Sehingga jadi pertanyaan nih dari kabupaten lain nih. Ini kenapa Tanggamus banyak amat nih? Apa ini yang dilakukan sehingga guru-guru ini banyak? Ya sebenarnya kami lakukan itu. Jadi semua saya himpun, saya kumpulkan sesuai titiknya masing-masing. Saya minta mereka untuk ikut dalam seleksi calon guru penggerak. Ya, karena kenapa? Itu kan tadi kan kita sedang berbicara tenaga pendidik yang ada saat ini kurang respon, ya, gitu kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa program guru penggerak? Ada apa dengan guru penggerak? Ya, karena saya tahu guru penggerak ini kan memang diciptakan oleh kementerian, ya, oleh pemerintah pusat. Peserta dari guru penggerak adalah memang sumber daya manusia yang diciptakan untuk menjadi pemimpin di dunia pendidikan, terutama mungkin di sekolah-sekolah. Yang memang kualitasnya sudah tidak diragukan, karena memang yang saya tahu tentang guru penggerak ini prosesnya panjang, melalui 9 bulan, melalui pelatihan, kemudian mereka melakukan lokakarya atas apa yang sudah mereka pelajari, sehingga ketika mereka lulus ini benar-benar matang dan siap untuk berkecimpung di dunia pendidikan yang dalam tadi, tidak hanya sekedar zona nyaman dia kan? betul. Bergerak berinovasi, bergerak dan menggerakkan. Iya betul. Makanya kemarin saya konsen terhadap program guru penggerak, calon guru penggerak. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya juga sudah adakan coaching itu di salah satu SD di Kecamatan Gisting kaitan dengan ini dari jumlah pendaftar kemarin yang 167 ya, itu yang dinyatakan lulus. Dari yang 1000 tadi ya. Dari 1000, tapi ini antusiasnya sudah cukup banyak dibanding angkatan-angkatan sudah luar biasa ya. Dibanding angkatan sebelumnya begitu ya. Dari 1000 kemudian yang lolos tahap pertama ada 167. Nah, ini mereka masuk tahapan kedua kaitan dengan tes kedua ini kalau nggak salah tentang pendidikan kelas apa ya? PTK, pendidikan tindakan kelas. Ya, bukan. Bukan. Praktek mengajar lah intinya, Pak. Micro teaching. Ya, mungkin seperti itulah ya. Dan mungkin ini sudah dilaksanakan mereka mulai pada setelah satu Ramadan atau ini yang masuk lagi dalam pantauan kita seperti apa, kita akan lihat jumlah yang sudah masuk itu kira-kira berapa yang bisa lulus dan masuk ke aktivitas. Dan ini salah satu jalan saya, Pak Dini, untuk bisa lebih lagi ya mengajak jajaran-jajaran dari dinas pendidikan ini untuk bisa lebih aktif lagi. Lebih aktif lagi, lebih berinovasi lagi dalam rangka mewujudkan pendidikan yang baik di Kabupaten Tanggamus. Nah, Bang, ini kan sudah cukup panjang obrolan kita ya. Dimulai dari motivasi Bang Gun tadi di dunia pendidikan, kemudian kita juga sudah menemukan beberapa gap yang sudah ada solusinya dan akan terus dilakukan ya. Untuk pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tanggamus, khususnya untuk sekolah dasar,
maupun untuk sekolah menengah pertama. Nah, berikutnya tentu kalau tadi disampaikan bahwa kita nggak bisa kerja sendiri dinas pendidikan, kita harus melibatkan stakeholder yang lain, pun juga termasuk salah satunya peran kepala sekolah. Betul. Dan di sini bukan hanya kepala sekolah. Iya. Saya di sini sering sekali berkoordinasi dengan jajaran di atas kepala sekolah dengan K3S atau KKS. Betul. Di sini ada SPLT, ada pengawas, dan semua ini memang saya Rangkul. Saya Ajak. rangkul, saya ajak koordinasi, komunikasi. Saya tidak pernah memberi saya tidak pernah membuat satu keputusan. Yang ini adalah keputusan sendiri. Artinya keputusannya bersama. Bersama. Seperti hal-hal yang lain pasti kita musyawarahkan. Karena Ya. saya misalnya dari suatu tempat seperti ini, saya nemukan masalah. Pasti mereka jajaran saya panggil. Ini ada masalah nih. Saya punya cara penelitian begini. Coba tolong pelajari dari sisi pelajari dari sisi pelaksanaan. Tolong pelajari dari sisi penanggalan. Seperti apa? Nah, Setelah ini semua simpul, maka kita keluarkanlah keputusan misalnya ini kertas tacakan. ya. Yang kedua tadi kaitan dengan guru Guru penggerak ini dari sisi SDM. SDM. Saya panggil nih, apa solusinya? Kok kemarin itu mereka ini pada nggak mau simpul? Apa ini? Kenapa kendalanya? Tapi apa sih kendalanya? Kenapa di tahun-tahun sebelumnya kurang bergerak? Yang pertama, lu dapat apa setelah lulus jadi guru penggerak? Ini yang ada di otak. Jadi mindsetnya itu masih selalu angka begitu ya? Lu dapat apa? Ini saya dapat cerita dari beberapa masukan beberapa kawan-kawan dari pengawas sesuai lu dapat apa ini setelah 9 bulan pendidikan guru penggerak? Kan sama aja kok. Iya. Saya dengan itu teknologi dan Iya. nah akhirnya pada saat itu saya coba semua lulusan guru penggerak saya rangkul. Dikumpulkan Saya ya. rangkul, sebagian saya angkat sebagai pengawas, sebagian saya angkat sebagai kepala sekolah. Akhirnya kita coba pendidikan. Oh mereka ini mau kita pakai, maka ini dididik membangun apa namanya Iya. Pemimpin pendidikan. pendidikan sehingga mematahkan argumen Iya, pernyataan yang tadi bahwa setelah 9 bulan dapatnya apa dan ngapain aja, padahal sebetulnya seperti yang disampaikan tadi bahwa guru-guru penggerak ini adalah mereka-mereka calon pemimpin di dunia pendidikan. Nah, tapi sejauh ini atas program-program tadi ya, peran kepala sekolah itu seberapa penting sih menurut Bang Gun terhadap berkembangnya dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Tanggabusan? Kalau kita tadi berbicara stakeholder, pengawas itu kan mungkin dari sisi eksternal ya. Nah, bagaimana dari sisi internal sendiri ada peran kepala sekolah di dalamnya? Nah, ini seperti apa menurut Bang Gun? Ya, saya kira untuk kemajuan dunia pendidikan, untuk kemajuan sekolahan, ini sangat besar peran seorang kepala sekolah. Ada nggak sih kualifikasi khusus? Karena kan kadang-kadang, nah, Ya. ya mungkin Bang Gun tahu nggak sebenarnya seharusnya seperti apa sih seorang kepala sekolah yang memang benar-benar, kalau tadi ada bahasa bahwa lulusan guru penggerak inilah yang disiapkan. Ya, benar. Jadi pemimpin itu tidak harus menjadi kepala sekolah. Betul. Tetapi kan kita akhirnya timbul pertanyaan, lalu seperti apa sosok kepala sekolah dan seberapa penting perannya? Jadi kepala sekolah ini memang saya kriterianya yang pertama dia harus bisa di manajemen dulu, ya. Terus dia punya rasa memiliki, ya, Iya. punya rasa memiliki tentang Sekolah, iya, sekolahnya. Karena saya pernah ada kejadian, terus saya ada kunjungan kerja ke kecamatan Pematang Sawah seberang. Saya lihat dalam itu bocor, lakon sudah basah. Oke. Karena atap itu sudah ngangkat. Coba kita coba selesaikan ini. Jadi kita nggak perlu panggil kita, nggak perlu panggil yang lain-lain. Coba kita bantu selesai satu hari. Artinya kalau diwakilikan masa memiliki kelas sekolah itu ada di sekolah itu, saya sekolah itu kan bagus. Terus yang kedua, maka saya katakan tadi, kenapa ini harus guru penggerak? Yang pertama memang secara aturan sekarang kan guru penggerak sudah dinyatakan Permendikbud Ristek bahwasanya guru penggerak itu salah satu syarat untuk menjadi Kepala sekolah. dan pengawas. Dan saya sangat setuju itu. Kenapa? Saya sangat Iya. setuju. Karena saya sudah lihat
hasil dari guru penggerak itu saya Memang luar biasa ya. luar biasa. Mereka itu Disiplinnya, banyak ide-ide ide-ide kreatif, kreatifnya, disiplinnya. banyak apa namanya, ya semuanya ada di mereka. Meskipun ya secara hitung-hitungan di Kabupaten Tanah harus bisa dihitung pakai jari. Jumlah guru penggerak yang sudah lulus ya. Oke. Dan itu rata-rata sudah saya berdayakan ya. Sudah saya berdayakan mulai dari Malang Suara sampai di Kamas. Nah, Oke. ini saya juga lagi atur seperti apa perkembangan yang ke depan. Nah, sahabat pendidikan, ada info terbaru nih ya dari Bang Gun nih selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus. Untuk sahabat pendidikan nih, khususnya untuk sahabat-sahabat guru penggerak. Nah, ini jangan kecil hati lagi, gitu ya Bang Gun ya. Karena guru penggerak ini memang sudah disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin di dunia pendidikan, menjadi seorang fasilitator, menjadi seorang konsultan, menjadi seorang pengawasnya dunia pendidikan. Loh, kenapa tidak? Karena dunia pendidikan ini butuh orang-orang yang memang memiliki kompetensi di bidang pendidikan. Jadi nggak salah lagi begitu ya. Misalnya begini, mohon maaf, latar belakangnya mungkin bukan sarjana pendidikan, tapi diangkat menjadi kepala sekolah. Karena memang SDM-nya waktu itu belum ada gitu ya. Tetapi dengan adanya lulusan-lulusan guru penggerak ini betul-betul akan menambah apa ya, perbaikan untuk pendidikan di kemajuan pendidikan di Kabupaten Tanggamus. Sahabat pendidikan, kita masih di program mendalami dunia pendidikan bersama Bang Gunawan, ya kan? Nah ini seperti yang sudah disampaikan tadi, ngomongin dunia pendidikan itu menarik dan gak akan ada habisnya gitu kan ya, karena terus nih. Kalau ngomongin dunia pendidikan itu mulai dari pendidikan dalam rumah keluarga, kemudian nanti ada PAUD, TK, kober, iya, pendidikan formal non formal, kemudian SD, SMP. Ini kita lagi ngomongin pendidikan secara umum nih. Kita belum detail ngomongin TK, PAUD, berapa banyak PAUD, bagaimana program PAUD bersama dengan Bunda PAUD. Maka ini adalah salah satu program yang dicetuskan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus untuk terus membangun dunia pendidikan yang nantinya ini juga akan menaikkan IPM-nya Kabupaten Tanggamus. Betul nggak? Betul ya. Nah, sahabat pendidikan, tadi kan sudah berbicara tentang COVID, tentang tantangan, solusi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanggamus. Nah, ada salah satu permasalahan tetapi akhirnya menjadi solusi gitu ya. Kalau kita lihat di tahun 2020 Maret waktu itu ya, kita lockdown karena pandemi COVID. Akhirnya kita dituntut untuk berdampingan dengan teknologi. Betul ya? Nah, berbicara tentang teknologi, seberapa sih pentingnya peran teknologi di dunia pendidikan yang menurut Bang Budi? Oh iya. Jadi kalau menurut saya teknologi itu sangat penting untuk dikolaborasikan ke dunia pendidikan. Mungkin dengan teknologi, dengan para jajaran guru bisa memanfaatkan teknologi untuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Saya kira ini menarik. Ini juga justru akan memicu akan memicu keingintahuan dari peserta didik, ingin memicu rasa penasaran oleh seluruh jajaran peserta didik. Saya kira ini sangat menarik kalau memang jajaran guru-guru kita yang ada di Tanggamus ini bisa memanfaatkan teknologi ini sendiri. Meskipun di awal-awal pandemi orang agak kesusahan untuk beradaptasi ya. Sebenarnya begini Pak Dini, kaitan dengan beradaptasi yang katanya agak susah, sebenarnya bukan kesusahan beradaptasi, tapi memang zaman sekarang ini kan belum semua wilayah kita tersentuh oleh jaringan internet. Masih banyak titik-titik tertentu yang masih dalam keadaan yang memang nggak punya jaringan, semuanya lagi brainstorm. Tapi insya Allah mungkin dalam waktu dekat mungkin pemerintah pusat maupun daerah juga akan lebih bisa mempercepat jaringan itu ada di daerah-daerah. Berkaitan dengan masalah teknologi ini saya pikir ini sangat luar biasa. Kalau memang bisa digunakan oleh jajaran gurunya, jajaran
siswanya juga mungkin, tapi ini juga pasti nggak semulus yang kita Ya, diharapkan, akan ya. perlu proses Betul. perlu pengetahuan lebih tentang teknologi itu sendiri ya. Saya melihat ini kalau dipadukan sistem mengajar sekarang menggunakan teknologi informasi itu seperti apa ya, saya kira bagus. Ya, jadi memang ada kendala dalam pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan ya. Salah satu Iya. kendalanya tadi yang Bang Gun sebutkan bahwa tidak semua daerah Iya. di Kabupaten Tanggamus khususnya yang memang jaringannya bagus. Benar. Tetapi pasti dong pemerintah sudah punya langkah-langkah untuk menyikapi hal ini. Ya, kalau secara apa ya, untuk di pemerintah mungkin ini bukan ranah kita untuk Iya, bicara di sana. betul. Tapi Ada- ada ya. Adalah Upaya-upaya itu sudah dilakukan ya? Saya melihat yang Melihat, saya ya. lihat gitu, dari kacamata saya memang upaya-upaya itu sudah dilakukan Untuk oleh jajaran menyikapi blank spot area tadi. Untuk menanggapi itu ada dinas-dinas tertentu yang sudah ada action di sana. balik lagi tadi di awal, dinas pendidikan memang nggak bisa kerja sendiri. Ya, Betul benar. ya. Dinas pendidikan ini seperti saya sampaikan di awal. Dinas pendidikan ini Nggak bisa dinas kerja yang sendiri. besar, Besar, organisasi di dalamnya betul. banyak, SDM-nya luar biasa, Iya. anggarannya juga besar, tapi masalahnya juga banyak. Kompleks Dan ini ya. nggak bisa selesai. dengan- Termasuk ketika Ya. kita berbicara tentang teknologi. Iya, semua. Oke. Iya. Peran teknologi dalam dunia pendidikan sangat penting, tetapi ada kendala, dan ketika kendala kita juga nggak bisa jawab karena ini Iya. bukan ranahnya dinas pendidikan gitu. Tapi yang kita lihat nih, yang kita lihat memang ada sudah. beberapa sudah ada action ke sana. Jadi, Nah, apa sih efisiensi, keefektifan yang didapatkan ketika memang sekolah-sekolah di dunia pendidikan ini memanfaatkan teknologi? Karena kan sekarang ini memang eranya digitalisasi ya. Iya. Kita mau apa-apa sudah digital gitu. Benar. Nah, kalau sebelum ke sekolah, Bang Gun sendiri gimana nih dalam memanfaatkan teknologi nih? Jadi begini, saya melihat ini jujur ya. Pandemi Covid ini memang di samping merusak perekonomian kita, juga ada dunia pendidikan yang merasa juga banyak hambatannya karena penyebaran COVID-19. Tapi juga di sisi lain kita bisa lihat nih, seperti yang disampaikan Mbak Dini awal tadi, ada hal-hal positif Iya. ya, yang bisa kita Ambil. dari apa namanya Pemanfaatan teknologi iya, dari di masa penyebab pandemi, dari penyebaran pandemi. COVID-19 tadi. Ya. Apa? Ya salah satunya pemanfaatan teknologi tadi. ya. Jadi kita bisa sekarang bisa berbicara, kita bisa rapat dalam jumlah besar tapi tidak tatap muka. Meminimalisir anggaran Ya. juga. Karena ini semua bisa kita Waktu. apa ya? Waktu, anggaran dan lain-lain Ya. itu bisa kita minimalisir. Apalagi kalau kita lihat kan memang jarak tempuh untuk Nah, satu daerah ke benar, daerah lain, kalau daerah Tanggamus lain, ini iya. sangat jauh Saya ya. nggak gitu. membayangkan di saat saya akan rapat di dinas pendidikan, saya akan mengundang orang dari Kelurbayan, dari mana-mana. Betul. Mereka butuh waktu, mereka butuh apa ya? Semua mereka butuh transportasi Iya. dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan teknologi Teknologi tadi. yang sering biasa kita pakai sekarang, ini saya kira semua bisa kita atasi. Nah. Ya, bahkan mungkin ada jajaran kawan-kawan saudara-saudara saya di bawah itu yang rapat dengan saya mungkin pakai celana pendek mungkin. Saya nggak lihat itu. Yang saya lihat dia pakai baju kuning, Iya. baju seragam Kuning kaki seragam kerja. Saya nggak pernah melihat di bawah. Luar Mungkin biasa onsen. sekali. Mungkin itu dia basuh Nah, sahabat pendidikan. ya, jadi efisien. Tapi sahabat pendidikan kita akhirnya juga penasaran nih. Tapi Bang Gun pernah nggak sih rapat karena memanfaatkan teknologi tadi ya? Misalnya pada saat pandemi nih, Bang Gun rapat dengan para Jajaran ya di dinas atau mungkin bersama dengan bupati begitu Iya. kan. Kemudian Bang Gun pernah nggak sih ngalamin yang atasnya aja gitu? tentu enggak. Enggak ya? Tentu enggak. Karena pada Iya. prinsipnya kita harus selalu siap ya. Ya. Selalu siap dalam apa namanya, kondisi kapanpun. Pak, ya. Dimanapun ya, kita harus siap. Nah, kemudian penasaran, kita mau tanya juga nih sahabat pendidikan, aplikasi apa sih, media sosial apa sih yang sering banget Bang Gun gunakan dalam rapat? Misalnya rapat dengan internal dinas maupun bersama dengan bupati. Apa nih yang paling sering digunakan nih? Aplikasi gimana? Pakai Zoom misalnya Iya. atau pakai Iya, Google tentu. Meet ya?
tentu kalau saya sering pakainya di Zoom. Ya. Zoom ya. Karena memang kami sudah menyiapkan apa namanya linknya sendiri ya. Ya. Untuk Zoom. Jadi Zoom yang berbayar, Iya, yang Zoom unlimited yang gitu ya. Itu sudah kita siapkan. Karena begini, Ya. kita ini ada sekitar 480 lebih satuan pendidikan mulai dari SD sampai SMP. Ya. Kalau kita pakai kapasitas yang kecil mungkin nggak cukup ya. Karena kita sebenarnya tadi kita berikan itu sudah kita gunakan sehari-hari. Iya. Jadi peserta rapat itu dengan kita memanfaatkan teknologi ini tadi, mereka tidak rapat menuju ke dinas pendidikan atau ke ruang aula rapat, tapi mereka yang mereka cari itu di mana ada jaringan. Betul. Pasti mereka akan cari tempat kan yang terdekat balik dengan lagi tadi posisi ngomongin mereka. tentang jaringan Iya, ya efisiensi kan? Iya, selain Semuanya itu lebih- ya, tetapi apa ya? memang mungkin menjadi PR adalah mensamaratakan Iya. kondisi jaringan, meskipun ini adalah progres apa sifatnya tidak bisa langsung ya, tetapi ada tahapan-tahapan untuk bagaimana wilayah-wilayah di Kabupaten Tanggamus itu bebas Bisa. dari blank spot area. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita harapannya seperti itu. Dan yang kita lihat dari kacamata saya sudah banyak gerakan ke arah sana untuk dinas instansi terkait ya dengan penanganan masalah transport tadi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat lah semua sudah bisa beralih jaringan ya, Iya. beralih jaringan dan semua masyarakat juga tidak kesulitan lagi dalam rangka menggali informasi misalnya kan kaitan dengan yang lain. Nah, Ini akan lebih baik lagi. Artinya dengan pemanfaatan teknologi yang lebih maksimal ini tidak hanya berimbas kepada efisiensi dan juga keefektifan dalam proses pembelajaran. Betul. Khususnya kemarin pada saat pandemi, tetapi ini juga bisa digunakan sampai hari ini. Iya. Nah, selain itu, kalau berbicara pemanfaatan teknologi, kita lihat nih, kalau kita lihat tuh anak-anak zaman now, zaman sekarang gitu ya, Bang, itu justru lebih fasih, Iya, lebih canggih. memanfaatkan teknologi dibanding kita. Benar, Betul ya. benar. Nah, akhirnya dunia pendidikan akan lebih berkembang, akan lebih banyak inovasi dengan anak-anak sekolah atau peserta didik yang memanfaatkan teknologi. Misalnya nih, ada tugas membuat YouTube gitu ya. Misalnya ekspos tempat pariwisata. Akhirnya selain sisi pendidikannya dapat, tetapi juga banyak mempromosikan keunggulan-keunggulan lain yang ada di Kabupaten Tanggamus. Bagaimana kalau menanggapi hal ini? Ya saya sepakat dengan itu. Memang kalau saya perhatikan anak-anak zaman sekarang ini memang sudah jauh apa namanya, Penguasaan terhadap teknologi. teknologinya. Jika kita bandingkan dengan anak-anak yang ya mungkin zaman saya dulu, gitu kan? Zaman saya dulu. Anak-anak zaman sekarang ini semua mereka bisa kuasai melalui dari gadget mereka Ya. kan. Semuanya mereka. Saya sendiri nggak tahu yang sudah sampai seperti yang sampaikan tadi ini bisa membuat YouTube sendiri, bisa apa namanya dengan WA-nya, WhatsApp-nya, Facebook-nya dan lain, sehingga dengan secara tidak sengaja dia bisa apa ya? Kalau bahasa dia bisa ini bisa Explore, promosi, betul. bisa explore gitu, Ya. keluar. Bahwasanya Kabupaten Tanggamus punya ini loh. Seperti ini nih. Hari ini kan kita secara tidak sengaja kita ketemu di apa Bukit Idaman ya. Betul. Ya saya nggak tahu nih, sudah berapa waktu yang lalu saya sering ngobrol, kapan kita bisa ngobrol, kapan kita bisa ketemu. Tapi nggak pernah ketemu nih. Saya nggak tahu kalau kita bisa ada waktu hari ini, sore ini di Bukit Idaman. Ini kalau kita... Ini kita ngomongin pendidikan. Bukan, nanti kalau kita share, Iya. ini kaitan dengan teknologi. Iya, Ya, saya betul, kita betul. bicara tentang Teknologi. ya. Ya. Ini kalau di sana nanti kita apa namanya kita buka ini obrolan kita melalui teknologi yang disampaikan Ya. tadi di YouTube dan lain-lain. Ini dengan secara tidak sengaja kita sudah mempromosikan Salah satu tempat salah wisata. satu wisata di Kabupaten Tanggamus. Apa ini? Bukit Idaman. Ya. Bang Gun, kalau kita ngomongin pemanfaatan teknologi kan juga menarik, apalagi kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan. Tadi kita ngomongin dari sisi peserta didik nih, bahwa Betul. saat ini peserta didik lebih canggih daripada kita nih, Bang Gun. Kita mungkin ketinggalan. Dunia anak zaman now ya. Dunia anak zaman now, TikTok kan gitu kan. Mungkin juga kita pernah gitu. Nah, tapi ternyata tidak hanya peserta didiknya saja nih, Bang Gun. Betul. Kalau tadi kan Bang Gun berharap guru-guru tuh jangan ada di zona nyaman deh Iya, gitu. benar. Dengan adanya teknologi, apalagi kalau kita berbicara guru penggerak, bahkan mungkin yang belum guru penggerak pun akhirnya juga
punya inovasi-inovasi di dunia pendidikan dengan memanfaatkan teknologi. Ya, betul ya. Nah, kalau guru-gurunya sudah memanfaatkan teknologi, jadi mereka membuat video pembelajaran, nanti peserta didiknya udah tinggal nonton aja. Ini dilakukan pada saat pandemi kemarin ya. Iya, itu Karena dilakukan. harus buat video, harus membuat video pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian peserta didiknya juga sudah memanfaatkan teknologi. Ngomong-ngomong nih, kalau guru kemudian peserta didik udah memanfaatkan teknologi, mereka punya YouTube dan lain sebagainya, Bangun punya YouTube ya? Karena gini nih, harusnya tidak hanya peserta didik, tidak hanya guru, tapi mungkin sekolahnya. Nah, kalau gimana Bangun mau minta kepada sekolah punya YouTube, kalau Bangun aja nggak punya YouTube, harus beri contoh dong. Jadi begini, Mbak Dini, Ya. kita sudah sama-sama sepakat tadi di awal Ya. bahwasannya teknologi ini sangat Penting. punya peran Peran penting penting. ya. Ya. Pendidikan Pendidikan. ini sangat luar biasa dan ini memang harus kita lakukan, Ya. harus kita gunakan teknologi ini. Saya sendiri semenjak di dinas pendidikan, saya ada ngobrol-ngobrol pada waktu dengan salah satu, jujur dia kepala sekolah di salah satu sekolah dasar di Istik. Ngobrol-ngobrol santai dengan dia. Pada waktu itu besoknya kami akan melaksanakan launching sekolah ceria. Jadi Kabupaten Tanggamus, saya kembali lagi. Ya. Kabupaten Tanggamus kita ada satu Program. pilot project yang kita laksanakan di salah satu SMP di Kecamatan Istik yang kita, ini agak nyimpang sedikit ya, Ya. yang kita angkat, kita tuju dia sebagai pilot project dalam rangka pelaksanaan sekolah ceria. Apa sih sekolah ceria itu? Sekolah Sedikit. ceria itu pada intinya begini, bagaimana kita membuat anak-anak itu senang ada di sekolah, Nyaman. bagaimana kita membuat anak-anak itu nyaman ada di sekolah, bagaimana kita membuat anak-anak itu tidak ada beban, tidak merasa ada beban di sekolah, sehingga di saat orang tuanya pun melarang dia untuk tidak sekolah, anak ini akan berusaha bagaimana caranya dia akan sekolah. Dia harus sekolah. Jadi itulah salah satu yang kita buat di sini. Nah, Ya. malam itu saya bicara, ngobrol santai dengan dia, salah satu jajaran, ya, bahwasannya, ayo Pak Sekdis, kita coba, kita gerakan Kabupaten Tanggamus, kita buat YouTube. Saya pikir ini bagus. Bagusnya di mana? Saya bisa pantau. Ya, kalau ini saya kerahkan ke bawah, Ya. saya perintahkan misalnya. Sekolah-sekolah di punya sekolah- YouTube, sekolah semua. channel Satu- YouTube sekolah satu ya? sekolah punya channel YouTube. Ya. misalnya. Jadi saya minimal itu saya bisa pantau kegiatan sekolahan itu per hari itu. Jadi sekolah punya channel, setiap hari dia bisa upload Upload satu video kegiatan yang ada Kegiatan. di sekolah itu. Jadi Apakah bisa itu saya proses pantau. belajar Ya, mengajar misalnya? Ya. apapun itu. Apapun itu. Yang jelas satu hari saya minta operatornya atau Adminnya. gurunya, adminnya itu bisa upload satu video di sini dari seluruh jajaran sekolah satuan pendidikan. Tapi saya belum bisa laksanakan itu karena saya hasil pembicaraan sama beliau, Pak Hari namanya itu, ya. Pak Hari Sucipto namanya, dia kepala sekolah SD Negeri 3 di Istiqomah. Pak Sekdis buat dulu. Jadi jangan sampai Iya. nanti kita perintahkan Jadi orang, jangan- tapi Pak Sekdisnya sendiri itu nggak namanya ada. jargoni, bisa Iya, ngajar nggak bisa ngajar, nggak ngelakoni, bisa gitu. ngelakoni. Nah inilah, ini Iya, nanti iya. saya akan soal saya sebenarnya, Atau- saya sudah ada channel YouTube Cucup Adi Gunawan ya. Nanti coba, ini yang akan saya coba nanti untuk jadi apa ya? Agar saya bisa, kalau saya sudah punya channel intinya, saya mengajak orang itu saya saya sudah kasih contoh, Iya. saya sudah punya channel. Apakah Iya. jangan-jangan Iya. obrolan itu yang memotivasi Bangun akhirnya mencetuskan salah satu program ini, mendalami dunia pendidikan bersama dengan Bang Gunawan, gitu Iya, ya? salah satunya mungkin itu, tapi Iya. yang lainnya juga harapannya seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya sumber daya manusia di lingkungan pendidikan kan luar biasa. Kadang-kadang saya ini sebenarnya mau lah bertemu langsung dengan seluruh jajaran guru, bertemu langsung dengan seluruh jajaran operator, seluruh jajaran penjaga sekolah. Tapi semua ini kan kembali ke waktu kita. Waktu keterbatasan Saat ya. saya akan rapat, melaksanakan pertemuan, yang datang itu bukan hanya yang datang itu bukan guru-guru tapi kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya juga mungkin sudah diwakili oleh K3S-nya, oleh SMP dari MKKS-nya. Sehingga mungkin dengan channel itu Iya. mereka bisa tonton itu. Apa di situ? Di channel itu kan hanya kita bisa memberikan informasi, kita bisa memberikan instruksi yang memang Ya. sifatnya kalau harus kita laksanakan kita laksanakan. Akhirnya teknologi
ketika dimanfaatkan dengan Dengan baik, dengan ini positif, juga bisa menggantikan ya, kehadiran. benar. Betul ya. Kalau orang punya keterbatasan mau ketemu sama Bang Gun karena kesibukan masing-masing, akhirnya orang-orang tetap bisa merasakan kehadiran Bang Gun di tengah-tengah mereka melalui YouTube channelnya Bang Melalui Gun, ya. YouTube. Ya. Saya juga tidak pernah ya, mungkin saya salah satu sekretaris yang terlalu murah ngasihkan nomor handphone saya. Semua jajaran guru dimanapun saya bertemu, tolong catat nomor saya. Ini nomor saya, kalau ada apa-apa yang nggak bisa diselesaikan bawah, silakan hubungi saya, kontak saya. Nah, dengan channel YouTube ini juga saya bisa memberikan, seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan informasi-informasi kaitan dengan dunia pendidikan, memberikan instruksi-instruksi kaitan dengan di jajaran guru-guru, kan seperti itu. Makanya saya juga dalam waktu dekat mungkin saya akan coba untuk mengajak semua jajaran kepala sekolah untuk membuat channel. Jadi satu sekolah satu channel. Ya. Kalau misalnya setelah nanti diinventarisir ternyata dari 400 sekolah misalnya ternyata sudah 200 sekolah yang punya, yang sudah mendahului ya. Yang sudah mendahului, artinya di pengelolaannya pun juga harus dimaksimalkan. Pengelolaan harus dimaksimalkan. Saya nanti akan coba kita akan bentuk di setiap kecamatan nanti bagaimana cara memanajemen ini. Tentang channel YouTube ini. Ya. Karena kalau saya hitung-hitung kalau dalam satu kecamatan satu koordinatornya ada di SPLP, ya, jadi mungkin di situ kita pasang satu dua orang yang bisa memanage dari semua jumlah sekolah yang ada di situ. Misal hari ini SD 1 belum upload, dia bisa tegur, Pak ini sampai sore belum upload. Enggak ada yang mengingatkan terus. Jadi ada koordinator sekolah, ya. Ada jadi koordinator. Dan Sami dari jajaran dinas ini bisa pantau. Oh ini kegiatannya si SD ini dari Bulog misalnya. Oh ini kegiatannya hari ini. Iya. Seperti ini. Kepala sekolahnya ada di mana nih? Kita bisa tahu. Kan? Nah, baik sahabat pendidikan, seru kan ya kalau ngomongin tentang dunia pendidikan. Wah ini udah dari pengenalan, kemudian permasalahan, kemudian bagaimana peran teknologi. Bang Gun, berarti nanti kita juga akan lebih spesifik ngomongin soal teknologi, peran teknologi dalam dunia pendidikan. Kita akan kupas ya, mungkin nanti kita bisa menghadirkan rekan kita yang memang konsen untuk mengelola media sosial, salah satunya YouTube kan, sehingga nanti ini juga menjadi edukasi untuk para pengelola channel YouTube di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tanggamus. Nanti kita akan undang guru penggerak. Boleh. Kita akan ngobrol dengan ya. Jadi karena sesuai dengan program kita, tajuknya adalah mendalami dunia pendidikan bersama dengan Bang Gunawan. Nah, Bang Gun, terakhir nih Bang Gun, ketika secara garis besar kondisi tentang dunia pendidikan sudah Bang Gun jelaskan, terakhir tentu mengawali program kita tentang mendalami dunia pendidikan bersama dengan Bang Gunawan. Apa nih motivasi untuk seluruh sahabat-sahabat pendidikan agar bersama-sama membangun dunia pendidikan di Kabupaten Tanggamus? Motivasi untuk semua ya. Motivasi untuk semua. Yang jelas seperti ini. Saya ingin dunia pendidikan ini cepat mengejar ketertinggalan. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, dunia pendidikan ini sudah mengalami ketertinggalan yang luar biasa. Apa? Kita kembali lagi ke awal. Ketertinggalannya karena dari penyebaran COVID-19. Ini saya ingin berikan, ini ada semangat yang lebih lagi dari seluruh jajaran yang ada di satuan pendidikan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Jadi jangan sampai nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kita hanya santai slow di zona nyaman kita sendiri. Dan ini tidak saya tidak bicara bahwa semua jajaran seperti itu enggak. Ya. Semua saya lihat semua sudah baik. Hanya ada kurang-kurang sedikit nih. Segi-segi. Yang harus diperbaiki ya. Jadi mungkin bicara ini saya lebih punya berkeinginan harapan agar semua jajaran itu
agar bisa lebih lagi semangat lagi, karena ini kalau kita berbicara jauh, ini dapat Dinas PPA pernah bicara tentang Indonesia Emas 2035, 2045. Saya pikir kalau kita sudah bicara ke sana, maka SDM di mana? Betul. SDM-nya yang kena COVID kemarin. Nah, artinya harus kita kejar nih. Iya. Harus kita kejar nih ketertinggalan seperti ini kita tadi Ya. dalam rangka menuntaskan pendidikan yang Pendidikan. seharusnya mereka selesaikan. Betul. Berarti harus Jadi, melakukan iya. pembaharuan ya. Harus pembaharuan, Pembaharuan. harus lebih semangat lagi, punya Ya. inovasi lagi, bagaimana caranya ya, masuk ke Tasca Caka dan lain-lain ini sudah kita berikan Ya. sekolah ceria terus dan lain-lain. Saya kira itu, jadi hanya sekedar penyemangat bagi seluruh jajaran yang ada di sana. Saya kira itu. Nah, sahabat pendidikan, demikian bincang-bincang kali ini bersama dengan Bang Gun. Beliau memang nama lengkapnya adalah Adi Gunawan, tetapi sapaan akrabnya adalah Bang Gun, gitu ya. Nah, Dan saya lebih nyaman dipanggil Bang Gun. Bang Gun. Pada saya mendengar di daerah bawah, Pak Sekdis, Pas- Pak Gun, ini batin dari saya agak Iya. sedikit nih. Dipanggilnya Bang Gun, saya lebih agak sedikit rileks dan nyaman. Gitu ya. Sahabat pendidikan, program mendalami dunia pendidikan bersama Bang Gun akan hadir kembali. Tapi jangan lupa untuk bersama-sama membangun dunia pendidikan di Kabupaten Tanggamus. Kami juga butuh saran dan masukan dari sahabat-sahabat pendidikan semuanya. Jangan lupa untuk mengirimkan komentar di channel YouTube ini untuk kita bersama-sama memperbaiki dan membangun dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Tanggamus. Bang Gun, makasih untuk Ya, hari ini. sama-sama. Nanti kita Ya. ngobrol-ngobrol lagi Ya. dengan tema yang Ya, lainnya. nanti kita ciptakan suasana lagi yang baru Ya. seperti apa ya, sehingga bisa ketemu seperti ini. Ya. Jadi ada waktu saya santai, Mbak Dini nggak santai. Mbak Dini santai, ada waktu saya. Jadi saya nggak tahu nih ya. Hari ini kami bisa ketemu, klub, yuk ketemu, yuk jadi. Sementara tadi saya bilang. Ini adalah dalam rangka Pemanfaatan ikut serta teknologi tadi. pemanfaatan teknologi dan juga membangun. Ini adalah salah satu cara untuk kita sama-sama Ya. membangun dunia pendidikan di Kabupaten Tanggamus. Sahabat pendidikan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Bye.